Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Ketika kita coba melihat sebuah fakta-fakta sejarah dengan segenap keluarbiasaan yang ada, serta tentu di dalamnya adalah pelajaran dan hikmah, maka apakah kita bisa mempercayai hal itu? Sebagai contoh misalnya kepemimpinan Umar bin Khattab yang mampu menjadikan masyarakat ketika itu hidup di dalam keadilan, kemakmuran, dan keamanan. Kita lihat capaian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sebuah sistem yang dihadirkan oleh Umar bin Khattab itu sendiri, atau atas dukungan dari dedikasi, kinerja, dan loyalitas orang-orang kepercayaannya, tetapi juga disempurnakan oleh sebuah kiprah yang secara nyata menjadi inspirasi kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Sebagai pemimpin tertinggi ketika itu, Umar tidak pernah melewati malam kecuali melakukan patroli, masuk ke pinggiran kota Madinah dan coba melihat secara langsung apa yang dikeluhkan, dialami, dan dirasakan oleh masyarakatnya. Sehingga sistem mulai dari ekonomi, hukum, transparansi, bahkan sampai moral tegak dengan begitu kuatnya. Karena itu pada masa kepemimpinan Umar tidak ada kisah kecuali sangat indah. Lalu bagaimana kalau kita tarik dalam konteks kehidupan Indonesia saat ini? Kebanyakan pemimpin, terutama yang duduk secara atau sebagai eksekutif, itu hanya betul-betul duduk. Bahkan pikirannya pun itu tidak menggambarkan apa yang menjadi kebiasaan dan perbuatannya. Boleh jadi dengan janjinya saat kampanye, mereka juga lupa. Dalam konteks ini kita bisa menarik satu pemahaman bahwa ada sebuah persoalan yang sangat mendasar dihadapi bangsa ini, yaitu rendahnya komitmen kepemimpinan. Dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memandang jabatan sebagai peluang untuk mendapatkan banyak keuntungan dan kekayaan. Satu cara pandang yang tidak pernah dimiliki oleh Umar bin Khattab serta pemimpin-pemimpin besar di dalam sejarah peradaban Islam setelah itu. Yang kedua, disebabkan oleh orientasi hidup yang salah, di mana bagi penguasa kebanyakan menjadi penguasa adalah satu kesempatan dan sudah seharusnya mesti mendapatkan banyak keuntungan. Tapi karena orientasinya salah, maka cara memaknai keuntungan pun juga keliru. Dianggapnya dengan memasang sanak saudara sebagai pejabat di tempat-tempat tertentu, dengan menghimpun beragam kekayaan, bahkan menyiapkan regulasi yang secara hukum dalam tanda kutip mengamankan kepentingan jangka panjang misalnya, itu justru bukan sebuah keuntungan yang hakiki. Karena kita ketahui manusia itu terbatas, ada usianya, ada ajalnya, dan ketika ajal terjadi, disitulah sebenarnya apakah seseorang betul-betul beruntung atau sebaliknya. Yang ketiga, bukan sekedar salah pemimpin itu sendiri, tetapi juga kita sebagai rakyat, sebagai generasi muda. Apakah kita telah mengingatkan? Apakah kita telah menasehati? Dan kalau misalnya tidak bisa diingatkan dan tidak bisa dinasihati,
apa alternatif yang akan kita lakukan. Disinilah kemudian menjadi satu perenungan bagi kita semua bahwa bangsa Indonesia ini tidak bisa kita harapkan dari apa yang terus bergulir, dari partai politik, dari tokoh-tokoh, atau dari apapun yang kemudian selama ini bergulir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ada sebuah terobosan kesadaran yang secara simultan dan kolektif mendorong anak-anak muda tampil sebagai sosok yang memiliki kesadaran, kemauan, dan perjuangan untuk menempa diri, menyiapkan diri menjadi sosok-sosok pemimpin di masa yang akan datang. Sebab semua fakta-fakta sejarah yang terjadi di masa lalu, seperti Umar bin Khattab, lebih-lebih kisah-kisah para nabi dan rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu bukan sekedar wajib kita percaya, tetapi itu juga menghidupkan sel-sel saraf kita, visi kehidupan kita, bahkan orientasi kita di dalam kehidupan ini. Apakah generasi muda hari ini siap untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang? Jika iya, perjuangan seperti apa yang akan ditempuh? Kehidupan model apa yang akan dipilih? Dan adakah kepedulian dari sekarang bahwa kita betul-betul ingin memperbaiki kondisi saat ini? Inilah satu hal yang mesti menjadi renungan generasi muda, generasi yang punya kekuatan intelektual, fisik, dan spiritual. Dan ini harus kita manfaatkan, harus kita siapkan dari sekarang, sebelum momentum masa muda ini berlalu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dan saatnya mulai untuk menyiapkan diri, mengubah Indonesia dengan mengubah diri kita sendiri dari hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.